Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kompo 13 akan menyampaikan dan menjelaskan materi yang mengenai hakikat manusia dalam perspektif pendidikan Islam. Adapun anggota dari kelompok kami, yakni saya sendiri yaitu Muhammad Abdul Mufid dengan NIM 2486303 Dan saya Sakib Muhammad Razin dengan NIM 248623032448. Jadi saya akan membahas materi yang pertama, yakni pengertian manusia, yaitu ada tiga, yakni al-insan, al-bashar, dan bani Adam. Nah, pada dasarnya ini manusia adalah salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berasal dari tanah. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dan penciptaannya juga yang dimaksud adalah ada tujuannya juga. Nah, tujuan manusia yang diciptakan sendiri adalah untuk melaksanakan beberapa tugas-tugas yang diubahnya. Al-Quran itu menggambarkan manusia dan makna filosofis dari penciptaannya. Manusia memiliki akal, pikiran yang menjadikannya makhluk yang paling sempurna dan terbaik daripada makhluk ciptaan lainnya. Dalam kasus ini, Ibnu Arabi menggambarkan bahwa sifat manusia itu mengatakan bahwa tidak ada makhluk Allah yang lebih sempurna kecuali manusia itu sendiri, yang memiliki daya hidup, mengetahui, berkehendak, berbicara, melihat, mendengar, berpikir, dan memutuskan. Adapun beberapa pengertian manusia dari tiga tadi, seperti pertama al-insan. Al-insan ini sendiri hampir pada setiap ayat menggunakan istilah insan. Nah, istilah insan ini menunjukkan bahwa manusia itu memiliki kualitas moral dan spiritualitas yang unik. Tidak ada makhluk lain yang mempunyai keistimewaan tersebut. Nah, jadi kata insan ini juga berasal dari kata uns. Nah, kata uns ini berarti itu halus, teratur, dan terlihat. Selain itu, ada juga beberapa orang yang mengaitkan kata insan itu dengan kata nasia yang artinya menunjukkan. Yang kedua itu al-bashar. Nah, Al-Quran menyebutkan al-bashar disebutkan sebanyak 36 kali dalam 26 surat. Secara bahasa, al-bashar itu berarti lapisan kulit manusia, mulai dari kepala, wajah, tubuh sebagai tempat tumbuhnya rambut. Jadi definisi ini sejalan dengan penggunaan kata tersebut dalam Al-Quran, yang dimana kata tersebut mengacu pada bagian seluruh penampilan fisik manusia dan tidak membedakan antar individu lainnya. Orang ketiga ada Bani Adam. Manusia mengapa disebut sebagai Bani Adam? Karena manusia itu sendiri menunjukkan asal muasalnya itu dari Nabi Adam, bukan berasal dari hewan primata, yaitu seperti kera, simpanse, dan makhluk jenisnya. Sehingga mereka dapat mengetahui dan memahami jati diri mereka pada diri mereka sendiri, seperti dari mana mereka berasal, untuk apa mereka hidup, dan kemana akan kembali. Materi kedua yaitu proses pada penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan sempurna. Kebanyakan dari beberapa kitab suci dijelaskan bahwa manusia adalah salah satu makhluk yang dihormati dan dimuliakan. Selain itu, manusia adalah makhluk yang kompleks atau lengkap, yang terdiri dari jiwa, raga, dan ruh. Perkembangan manusia itu sendiri dimulai dari dalam rahim seorang ibu. Ketika seorang ibu sperma yang itu bertemu dengan sel telur ibunya, kemudian ia berkembang dan membentuk wujud menjadi bayi manusia. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa manusia juga berasal dari saripati tanah, lalu tumbuh lagi di atas tanah yang akan kembali lagi ke tanah, seperti yang disampaikan oleh Afkarina NT, bahwasanya manusia membutuhkan makan dan minum. Nah, makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia inilah yang berasal dari tumbuhan maupun hewan. Baik tumbuhan maupun hewan juga memerlukan makanan dan minuman untuk dapat tumbuh dan berkembang. Penciptaan manusia dalam Al-Quran. Nah, beberapa ayat-ayat yang menjelaskan tentang penciptaan manusia di dalam Al-Quran, seperti misalnya dari tanah dan air, terdapat pada dalam Al-Quran surah Al-Injil ayat 26. Yang kedua, dari setetes mani yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Insan ayat 2. Dan yang ketiga, ditiupkan ruh oleh Allah SWT, terdapat dalam Al-Quran surah As-Sajdah ayat 9. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tujuan, fungsi, dan
tugas penciptaan manusia. Berdasarkan sosoknya dan tanggung jawabnya, manusia itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling istimewa. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan bagian tertinggi dari kehendak Tuhan dalam bentuk berbagai tindakan. Selain itu, manusia adalah makhluk yang komis, penting karena memiliki semua atribut dan karakteristik yang diperlukan. Penciptaan manusia juga mempunyai tujuan dan maksud yang tertentu, yaitu satu, untuk menyaksikan keberadaan Allah atau mengenal lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diciptakan untuk belajar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Quran ketika manusia masih berada di alam ruh. Allah mengambil kesaksian kepada mereka tentang keberadaan dan keesaannya. Syahadat atau kesaksian merupakan bukti bahwa manusia mengetahui dan menyadari akan keberadaan Tuhannya. Untuk memungkinkan manusia untuk mengenali Tuhannya, Allah memberi manusia seperti indera pendengaran, penglihatan, dan juga hati. Lanjut, tujuan yang kedua yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak zaman dahulu, manusia telah percaya pada adanya entitas yang memiliki kekuatan lebih besar daripada dirinya sendiri. Namun, manusia itu tidak tahu tentang zat berkuasa. Pada masa itu, manusia melakukan beberapa upacara ritual. Salah satunya itu kayu besar gunung dan roh nenek moyang. Ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk beribadah dalam beragama. Lanjut, itu materi yang keempat, yaitu implikasi hakikat manusia terhadap pendidikan Islam. Jika berpikir tentang hakikat penciptaan manusia, hal yang paling pertama dipahami adalah apa makna mengenai manusia itu sendiri. Manusia dalam bahasa Arab yakni al-insan. Al-insan dalam bahasa Arab berasal dari kata jamak yaitu isyan. Isyan bermakna tempatnya salah dan lupa. Dari definisi tersebut dapat diambil pemahamannya bahwa hakikatnya manusia merupakan tempatnya salah dan lupa. Dengan ada hakikat manusia itu tempat salah dan lupa, maka kita sebagai manusia harus memaklumi sifat tersebut dan sudah melekat pada diri manusia tersebut. Adapun beberapa implikasi hakikat manusia terhadap pendidikan Islam, seperti implikasi terhadap tujuan pendidikan Islam. Tujuan utama pada pendidikan Islam ini membentuk insan yang kamil, yaitu manusia yang sempurna dalam beberapa aspek, seperti aspek spiritual, aspek intelektual, dan aspek sosial. Hal ini berarti pendidikan harus mengarahkan peserta didik untuk mencapai keseimbangan, di antaranya pengembangan akal, penguatan iman, dan pembentukan akhlak yang mulia. Lanjut, yang kedua, implikasi terhadap kurikulum pendidikan Islam. Pemahaman tentang hakikat manusia menurut pendidik untuk mengenali dan pemahaman sifat dan potensi masing-masing peserta didik agar mereka dapat memberikan bimbingan yang tepat. Mereka juga harus mampu membuat lingkungan belajar yang islami dan kondusif yang mendorong semua potensi para peserta didik. Lanjut, implikasi yang terakhir yaitu implikasi terhadap metode pembelajaran. Pendidikan Islam itu harus mempertimbangkan bahwa manusia itu belajar melalui berbagai cara seperti pengamatan, pengalaman langsung, dan refleksi. Oleh karena itu, pendekatan pembelajaran juga harus variatif dan interaktif seperti ceramah, diskusi, praktik langsung, dan pembiasaan. Terakhir, dengan memahami dan mengimplementasikan konsep-konsep tersebut diharapkan pendidikan Islam mampu menghasilkan individu yang seimbang dalam berbagai aspek seperti aspek spiritual, aspek intelektual, moral, dan sosial, serta siap menjalankan peran sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. Sekian dan terima kasih. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami sangat mohon maaf. Karena yang benar itu datang dari Allah dan kesalahan itu datang dari diri kami sendiri. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.